Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang produk cake dan kue Indonesia. Materi kita kali ini tentang kue Indonesia berbahan dasar ketan dan tepung ketan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian ketan. Bedanya ketan dengan beras, kita harus mengetahuinya. Baiklah, langsung saja. Pengertian ketan. Ketan adalah sejenis biji-bijian serealia yang memiliki tekstur dan kandungan yang mirip dengan beras. Namun dia bukan beras, yang berasal dari padi ketan. Dalam pengolahan kue Indonesia, jenis beras ketan yang sering digunakan adalah beras ketan putih dan beras ketan hitam. Definisi dari masing-masing jenis beras ketan bisa disimak berikut ini. Yang pertama, beras ketan putih. Beras ketan putih berbentuk mirip seperti bulir beras biasanya. Bulir beras ketan putih berwarna putih susu dengan bentuk bulir bulat lonjong dan sedikit lebih gemuk atau padat dari bulir beras biasa. Beras ketan putih bila dimasak akan menjadi ketan yang memiliki tekstur pulen dan lengket. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan pati yang ada di dalam beras ketan putih. Yang kedua, beras ketan hitam. Beras ketan hitam merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat, bahkan mendekati hitam, dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi, terutama antosiamin. Antosiamin ini merupakan salah satu antioksidan bagi tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan sistem imun tubuh dan mencegah radikal bebas. Beras ketan hitam juga memiliki kelebihan lain. Seperti apa? Yaitu serat yang tinggi karena beras ketan hitam tidak melalui proses penyosohan yang dapat menghilangkan kulit ari dari beras ketan hitam itu sendiri. Oke, itu tadi pengertian dari ketan serta jenis-jenis beras ketan. Jika kalian sudah mengetahui jenis-jenis berasnya, sudah mengetahui pengertian ketannya, selanjutnya kalian harus mengetahui bagaimana karakteristik dari beras ketan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari ketan. Baik ketan putih maupun ketan hitam, apabila sudah dimasak akan memiliki tekstur yang lengket, tekstur yang kenyal dibandingkan dengan beras biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh perbedaan kandungan pati yang terdapat di beras ketan. Kandungan pati yang terdapat di beras ketan yaitu amilosa dan amilopektin. Semakin tinggi kandungan amilopektin dalam suatu jenis beras, maka akan semakin lengket dan pulen varietas jenis beras tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kadar amilosa pada suatu jenis beras, maka semakin peralah jenis beras tersebut. Apa itu perah?
perah itu adalah tidak lengket atau buyar. Jadi, kalau amilosanya itu tinggi pada suatu jenis beras ketan, beras tersebut tidak akan lengket atau beras tersebut tidak. Dalam beras ketan, kadar amilosa yang ada hanya 2-9%. Hal ini berarti kadar amilopektin dalam beras sangat tinggi, yaitu berkisar di atas 90%. Pada dasarnya, beras ketan tidak memiliki rasa tawar atau plain. Oleh karena itu, pada proses pemasakan ketan, biasanya digunakan cairan berupa santan dan penambahan garam untuk menghasilkan rasa yang gurih. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana karakteristik dari masing-masing jenis beras ketan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara pengolahan ketan. Dalam pengolahannya, beras ketan dapat dimasak dengan 3 cara. Yang pertama, diaron. Apa itu diaron? Beras yang sudah dicuci, kemudian dimasak dalam panci dengan perbandingan cairan 1:1. Apabila beras ketannya dimasak sebanyak 200 gram, maka banyaknya cairan yang digunakan untuk mengaron adalah 200 ml air. Beras ketan dimasak hingga cairan sudah berkurang dan meresap ke dalam beras. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam kukusan dan dimasak selama kurang lebih 30-45 menit. Atau kalian masak hingga matang. Cara pengolahan beras ketan yang kedua yaitu dengan cara dikukus. Proses pemasakan beras ketan dengan cara langsung dikukus membutuhkan waktu yang lebih lama. Awalnya, beras ketan harus direndam semalaman agar bulir beras menjadi empuk. Kemudian barulah dikukus sampai beras ketan matang. Cara pengolahan ketan yang ketiga adalah dengan cara direbus. Beras ketan dapat juga diolah dengan cara direbus dengan menggunakan bahan pembungkus untuk membuat bubur. Apabila menggunakan bahan pembungkus itu, masukkan beras ke dalam daun pembungkus, kemudian ikat dan rebus hingga matang. Sedangkan untuk membuat bubur, masukkan beras ketan yang sudah direndam semalaman ke dalam panci dan tambahkan air hingga menutupi permukaan beras. Kurang lebih 2 ruas jari. Kemudian masak dengan api kecil, masak hingga matang. Oke, itu tadi cara pengolahan beras ketan. Selanjutnya kita masuk kepada kue Indonesia berbahan dasar ketan. Pada pembuatan kue Indonesia, beras ketan memiliki beraneka ragam olahan dengan berbagai teknik pengolahan dan cita rasa yang khas. Beberapa olahan kue Indonesia berbahan dasar beras ketan antara lain, yang pertama ada lemper, 2 ada waji, 3 ada semar mendem, yang keempat bubur ketan hitam, yang kelima ada lepet, yang keenam ada jedah ketan, yang ketujuh adalah lempa, dan yang kedelapan adalah ketan srikaya.
Jika kalian mengetahui jenis kue Indonesia berbahan dasar ketan lainnya, bisa kalian masukkan ke dalam tambahan olahan kue Indonesia yang kalian punya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ketan, jenis-jenis beras ketan, bagaimana cara pengolahan ketan, dan kue Indonesia yang berbahan dasar dari ketan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari tepung ketan. Tepung ketan adalah tepung yang dibuat dari beras ketan yang ditumbuk halus atau digiling secara halus. Tepung ketan yang banyak di pasaran ada 2 jenis, yaitu tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Tepung ketan putih berwarna sama dengan tepung beras putih, tetapi ketika dilarutkan dengan air akan menjadi lebih kental dan pekat dibandingkan tepung beras biasa. Sedangkan tepung ketan hitam itu berwarna abu-abu agak gelap. Tepung ketan banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue Indonesia karena akan menghasilkan kue yang kenyal. Dalam beberapa olahan, tepung ketan digunakan sebagai bahan pengental karena tingginya kandungan pati yang ada di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik dari tepung ketan. Tepung ketan memiliki tekstur yang sangat halus tetapi lengket apabila diraba. Ketika dilarutkan dalam air, tepung ketan akan terlihat lebih kental dan pekat bila dibandingkan dengan tepung beras. Ketika dimasak, tepung ketan akan mengental dan menjadi liat, kemudian mengeras. Hal ini disebabkan oleh kandungan patinya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam pembuatannya ataupun dalam pengolahannya, tepung beras tidak boleh dimasak terlalu lama untuk mencegah pengerasan adonan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah cara pengolahan tepung ketan. Tepung ketan itu diolah menjadi beraneka ragam kue Indonesia. Teknik pengolahannya pun berbeda-beda. Namun, pada umumnya tepung ketan akan dibuat menjadi adonan yang dapat diuleni terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan teknik pengolahan yang lainnya seperti mengukus, menggoreng, dan merebus. Dalam pembuatan tepung ketan perlu diperhatikan penambahan cairan agar konsistensi dari adonan tersebut tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras. Kenapa hal itu perlu diperhatikan? Hal ini sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi hasil akhir dari produk kue Indonesia yang akan dibuat atau diproduksi. Oke, yang terakhir adalah jenis-jenis kue Indonesia berbahan dasar dari tepung ketan. Yang pertama ada kue onde-onde, yang kedua ada kue bugis, yang ketiga ada kue ku, yang keempat ada kue klepon yang lagi viral, yang kelima ada kue gemblong, yang keenam ada kue benang sutra, yang ketujuh ada kue mendut, kedelapan ada awuk-awuk dari tepung ketan, dan yang terakhir adalah bolu ketan hitam. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang kue Indonesia berbahan dasar dari ketan dan tepung ketan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar dari kue Indonesia berbahan dasar dari ketan dan tepung ketan, silahkan bertanya.